Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita bertemu kembali dalam materi PJOK yang PBM masih dalam situasi daring. Baik anak-anak sekalian, kemarin Ibu sudah menugaskan tentang pelajaran 1, menganalisis, merancang dan mengevaluasi strategi dan taktik permainan bola besar. Tugas yang Ibu berikan itu adalah menyimpulkan dari materi permainan bola besar yang Ibu ambil materinya semester ini adalah sepak bola. Jadi semua kalian udah mengirimkan tugas-tugas, ada yang tugasnya sesuai atau relevan, ada juga yang sudah sampai ke seluruh permainan bola besar sudah kalian kerjakan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi untuk penugasan berikutnya kalian hanya tinggal mensernya aja lagi ya. Nanti di akhir materi permainan bola besar Ibu akan mengadakan semacam ulangan harian yang materinya kita ambilkan dari materi permainan bola besar. Kemarin itu Ibu kan hanya baru menugaskan satu permainan bola besar, yaitu sepak bola. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjutkan kembali. Kita ulang saja secara sederhana dulu dari pelajaran 1, menganalisis, merancang dan mengevaluasi strategi dan taktik permainan bola besar. Ya. Yang pertama akan Ibu ambil adalah sepak bola. Di sepak bola di situ kita pahami karena materinya menganalisis, merancang dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan sepak bola. Jadi kita harus tahu dulu apa itu strategi. Silakan kalian baca, dan apa itu taktik. Udah kalian catat di masing-masing LKK kalian. Kemudian permainan sepak bola termasuk permainan yang bersifat invasi. Maksudnya apa? Karena penyerangan pertahanan harus senantiasa dilakukan secara bergantian. Nah, maka itulah permainan sepak bola ini bersifat invasi. Kemudian yang berikutnya, menganalisis strategi dan taktik dalam permainan sepak bola. Taktik penyerangan, kemudian aktivitas belajar ada yang bikin, ada yang tidak. Ya. Kemudian aktivitas belajar 2, kalian amati. Ini pada semester ini kita lebih fokus kepada permainan sepak bola yang mengacu kepada teknik dan taktik atau strategi penyerangan dalam permainan sepak bola. Kita tidak membahas lagi bagaimana cara menggiring bola, bagaimana cara shooting, bagaimana cara passing, bukan itu lagi. Tapi kita sudah kombinasi penuh, sudah melakukan permainan, dan nanti pelajaran satunya ada berapa kelompok, kemudian ada yang menyerang, ada yang bertahan, kemudian sama juga pelajaran 2-nya juga sama, satu menyerang, satu bertahan, dan satu bertahan, satu menyerang. Nah, oke. Kemudian analisis strategi taktik pertahanan dalam permainan sepak bola. Kalian di sini lihat taktik pertahanan. Nah, silakan dibaca. Kemudian lagi ada aktivitas belajar 1 yang mengarah kepada taktik pertahanan dalam permainan sepak bola. Kalau tadi penyerangan, kalau sekarang adalah taktik pertahanan dalam sepak bola. Kemudian ada aktivitas belajar 2-nya. Berikutnya merancang strategi dan taktik dalam permainan sepak bola. Nih, teknik-tekniknya yang khusus kepada strategi dan taktik penyerangan dalam permainan sepak bola. Udah kalian ringkas. Ada yang ringkasannya udah, kalau ringkasannya itu memang sesuai dengan standarnya, maka nilai yang kalian peroleh itu 90. Tapi jika melenceng dan keluar, bukan berarti tidak dinilai, tetap nilai, tapi ada sedikit berbeda penilaiannya dengan yang lain. Kemudian ada di situ tugas yang menyerahkannya terlambat karena deadline waktunya sudah kita atur. Oke. Kemudian yang berikutnya mengevaluasi strategi dan taktik penyerangan dan pertahanan permainan sepak bola. Juga nih kalian amati, kalian baca sendiri karena kalian sudah memiliki buku cetaknya masing-masing. Kemudian ada ringkasan. Nah, berikutnya
kita akan masuk lagi ke dalam menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi permainan bola voli. Kita kembali, karena di semester 1 ini kita lebih banyak bermain, tentu materinya lebih mengarah kepada analisis strategi dan taktik penyerangan dalam permainan bola voli. Kembali Ibu ingatkan, kita tidak akan belajar lagi bagaimana cara servis, bagaimana cara passing, ya, bagaimana cara smash, tapi kita sudah mengkolaborasikan seluruh teknik-teknik yang ada dalam permainan dalam bentuk strategi dan taktik penyerangan. Nah, kalian bisa lihat di sini pola penyerangan. Silakan definisikan di sendiri. Kemudian pola penyerangan itu terbagi atas beberapa tipe. Yang pertama, teknik penyerangan 4SM 2SU, artinya 4 smashernya boleh 4 orang melakukan pemukulan. Kemudian set upper ini adalah pembagi bola atau sama tugasnya dengan toser. Berarti kalau tosernya di depan 1, di belakang boleh 1. Nih, itu maksudnya. Kemudian silakan dibaca sampai ke bawah. Kemudian ada melindungi atau penyerang atau cover. Nah, tugas cover ini adalah melindungi daerah pertahanan ketika tukang smash atau tukang pukul untuk menghadang smash tajam yang diarahkan ke daerah pertahanan kita. Inilah fungsinya. Jadi tujuan dari cover itu adalah melindungi seluruh lapangan terhadap segala bola yang dilambungkan kembali dari blok pihak lawan. Itu tujuannya, menutup daerah kosong yang ada di belakang ketika pihak kita atau regu kita melakukan blok terhadap penyerangan lawan. Itu tugas dari smasher, cover. Kemudian dalam permainan voli ini ada 4 jenis smash yang sering muncul atau diperagakan oleh pemain-pemain profesional atau yang sudah mahir dalam permainan bola voli. Di antaranya adalah frontal smash, frontal smash dengan twist, kemudian smash dari pergelangan tangan, kemudian dumb smash atau smash pura-pura. Oke, itu adalah 4 jenis smash yang ada dalam permainan voli. Kemudian kita melaju lagi ke taktik. Nah, taktik penyerangan silakan kalian baca sendiri. Kemudian kalau untuk penerapan taktik ada di sini aktivitas belajar 1. Nah, taktiknya seperti apa? Karena masing-masing kelompok itu dalam permainan voli anggotanya terdiri dari 6 orang, jadi kita boleh membagi. Salah satunya seperti ini. Buatlah kelompok masing-masing 7 orang, itu diperbolehkan mau 6, mau 7, mau 8 boleh. Karena kita dalam proses atau tahap pembelajaran. Ya, kemudian tentukan siapa yang sebagai penyerang dan siapa yang sebagai pertahanan. Nah, kemudian pemain menyerang berusaha mendapatkan nilai di daerahnya masing-masing dan mengoper bola kepada teman satu timnya. Apakah jumlahnya 5, 6 atau 7 silakan saja sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Kemudian bergantian, ya, satu menyerang, mungkin yang satu bertahan. Kemudian jika kelompok menyerang sudah bisa menghasilkan poin, berarti permainan bisa berpindah. Yang tadi bertahan sekarang boleh menyerang. Oke, itu teknik pelaksanaannya. Kemudian analisis strategi dan taktik pertahanan dalam permainan bola voli. Nah, di sini juga kalian bisa baca. Pertahanan itu dapat dibagi menjadi 3, pertahanan di atas net atau blok, pertahanan daerah tengah, dan pertahanan daerah belakang. Kemudian beberapa hal sistem permainan, beberapa pola, dan beberapa tipe pertahanan. Hal ini dilakukan karena bola datang dari lawan selalu berubah-ubah, benar, ya. Tuh. Kemudian ada pola bendungan, ya. Seorang pemain dapat digolongkan sebagai pemain defensif yang baik jika mampu bertahan dan mengimbangi smash-smash pihak lawan. Pertahanan mencakup 2 aspek, yaitu penerima smash dan membendung bola dengan blok. Nah, ini pola bendungan.
Kemudian taktik-taktik membendung atau blok. Nah, taktiknya ada. Untuk taktik bendungan ini ada 3 jenis yang bisa dilakukan. Pertama, bendungan 1 pemain. Yang kedua, bendungan 2 pemain. Yang ketiga, bendungan 3 pemain. Oke, Ibu ulangi kembali. Untuk melakukan bendungan atau blok, ya, jenis yang bisa dilakukan atau tipe-tipenya hanya tiga yang diperbolehkan. Pertama, bendungan 1 pemain, ya. Kemudian bendungan 2 pemain. Yang ketiga, bendungan 3 pemain. Tidak ada bendungan 4 pemain. Misalnya bagian depan semuanya kan ada, maju lagi 1 orang ke depan tuh tidak diperbolehkan. Hanya ada 3 jenis bendungan. Bendungan 1 pemain, bendungan 2 pemain, dan bendungan 3 pemain. Oke, silakan kalian lihat lagi aktivitas belajar yang mengacu kepada teknik bendungan. Kemudian di sini rancangan strategi dan taktik penyerang dalam permainan bola voli. Silakan juga kalian baca sendiri. Kemudian ada aktivitas belajarnya. Nah, tugas dari kalian itu hanyalah menyimpulkan, ya. Karena saat ini kan kita belum bisa praktek. Jadi menyimpulkan materi penting yang ada dalam permainan bola voli. Sesuai tadi pembelajaran kita awal, menganalisis strategi, teknik, dan taktik dalam permainan bola voli. Jadi ketika Ibu tanya apa itu taktik, apa itu strategi, apa itu teknik, kalian bisa paham. Dari mana kalian bisa pahami? Harus membaca buku. Oke, kemudian ada jenis-jenis smash. Tadi udah Ibu uraikan ada 4 jenis smash: frontal smash, twist, smash dari pergelangan tangan, dan dump smash. Nah, itu adalah bentuk jenis-jenis penyerangan yang ada dalam permainan bola voli. Kemudian ada 3 teknik bendungan tadi juga udah Ibu uraikan tadi. Bendungan itu hanya boleh dilakukan oleh 3 orang. Bendungan 1, bendungan 2, dan bendungan 3. Jika ada yang menjawab bendungan 4, nanti berarti jawabannya tidak cocok dengan apa yang sudah kita analisis atau apa yang sudah baku aturannya dalam permainan bola voli. Oke, jadi itu kira-kira yang ada intisari dari permainan voli ini. Kemudian kita lanjut lagi, kita akses seluruhnya dulu. Yang ketiganya adalah permainan bola besarnya. Yang ketiga adalah bola basket. Jadi untuk semester 1 ini khusus kelas 12, mulai dari IPA 1 sampai nanti IPS 4, materi kita sama. Ketiga materi permainan bola besar ini akan kita munculkan. Sekarang Ibu hanya bisa bicara teorinya dulu, ya. Nanti kalau situasi sudah memungkinkan, kita akan bisa bertatap muka langsung dan kita akan bisa praktek langsung. Kita tidak akan menganalisis materi lagi, enggak, karena materi sudah kita awali dari season pertemuan pertama ini. Oke, kita masuk ke permainan yang ketiga. Menganalisis pola penyerangan dan pertahanan, strategi dan taktik dalam permainan bola basket. Nah, dari awal Ibu udah katakan kita akan banyak bermain, kita akan banyak bertemu dengan strategi dan taktik dalam permainan, khususnya permainan bola besar. Silakan kalian pahami lagi bola basket itu apa, ada di sini. Kalau ada yang lupa silakan diulang lagi. Kemudian pola penyerangan dalam permainan basket. Apa itu pola penyerangan? Ada di sini. Kemudian jenis-jenis pola-pola penyerangan yang ada dalam basket juga. Ibu akan mengurai sederhana saja, tapi kalian yang akan menyimpulkan nanti, ya. Pola penyerangan dalam permainan basket itu apa? Kemudian pola-pola penyerangan, pola-pola atau tipe-tipe penyerangan yang ada dalam permainan basket ada 4, ya. Pertama, penyerangan off the ball, disebut dengan gerakan tanpa bola atau gerakan off the ball. Yang kedua, penyerangan kilat atau pass break. Silakan kalian definisikan apa itu penyerangan tanpa bola, apa itu penyerangan pass break. Kemudian yang tiga, penyerangan kilat berpola. Nah, apa bedanya nanti penyerangan kilat atau dengan penyerangan kilat berpola? Terakhir adalah penyerangan berpola atau disebut juga dengan paten, ya.
Kemudian bentuk-bentuk pola penyerangan dengan formasi, ya. Formasi bentuk-bentuk pola penyerangan ada 1-3-1, 1-2-2 dan 1-4. Kalau ada bentuk pola penyerang yang lain silakan juga kalian boleh tambahkan. Tidak ada masalah. Oke, yang kedua tadi kita bicara penyerangan. Sekarang kita akan bicara pertahanan. Pola pertahanan dalam permainan basket. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu pertahanan. Nah, di sini sudah dijelaskan. Silakan Ibu katakan sekali lagi, ambil poin-poin penting. Silakan kalian pindahkan ke buku kerja kalian atau buku catatan khusus PJOK yang sudah Ibu share sebelumnya, ya, untuk memudahkan kalian dalam mempelajarinya. Sehingga pada saat prakteknya kita akan gampang, ya. Oke. Pertahanan sudah. Sekarang bentuk-bentuk pertahanan yang ada dalam permainan basket. Di antaranya adalah pertahanan daerah atau disebut dengan zone defense. Yang kedua, pertahanan 1 lawan 1 atau man to man. Ya. Bentuk-bentuk pertahanan atau formasi yang sering muncul pada permainan bola basket ini adalah seperti pada pertahanan daerah. Formasinya ada yang memakai formasi 2-1-2, ada formasi pertahanan 2-3, 3-2, 1-2-2 dan 2-2-1. Keempat formasi ini adalah bentuk pola pertahanan yang sering dipakai di setiap event pertandingan. Oke? Lanjut. Kemudian kita masuk aktivitas belajar. Nah, untuk aktivitas belajarnya silakan kalian baca sendiri. Ibu tidak bisa mempraktekkannya hari ini, kita juga tidak bisa mempraktekkannya karena ini butuh juga praktek. Nah, yang jelas ini cara melakukannya. Misalnya, strategi dan taktik penyerang dalam permainan bola basket 3 lawan 2. Nah, 3 mungkin menyerang, 2 sebagai bertahan, atau sebaliknya 2 menyerang, 3 sebagai pertahanan, tapi tetap dilakukan dalam permainan yang baik dengan memakai tim yang sesuai dengan jumlah pemain yang ada dalam permainan basket. Oke, sesuai gambar kalian lihat. Kemudian aktivitas belajar 2 ini masih mengacu ke pertahanan basket. Nah, ini adalah salah satu strategi atau taktik yang dipakai. Ini kan contohnya ya, sampelnya. Kalau boleh kita merubah dari ini nggak ada masalah, yang penting sesuai dengan aturan yang ada dalam permainan basket. Oke, kemudian merancang strategi taktik dalam permainan bola basket. Sekarang kita akan masuk ke dalam permainan. Nah, kita diperintahkan bikinlah kelompok katanya kan. Nah, kemudian merancang dibuat siapa yang sebagai bertahan, siapa yang sebagai penyerang, sama. Oke, nih sudah diperagakan dalam bentuk pola pertahanan dalam permainan bola basket. Nah, kita disuruh bekerja nih. Ibu katakan sekali lagi, hari ini kita baru hanya bisa berhalusinasi, membayangkan, menggambarkan saja lewat pikiran kita masing-masing, ya, karena kita belum bisa praktek. Jadi Ibu menyuruh kalian mengamati saja. Pada saat pertemuan nanti, ini yang harus saya lakukan, ini yang harus kami lakukan, ya. Oke. Kemudian, nah ringkasannya silakan juga kalian ringkas sendiri. Bentuk penilaian sama, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian sikap. Oke. Nah, untuk pertemuan 2 ini, ya, tugas kalian hanya meringkas kembali 2 materi yang belum kalian selesaikan. Bagi yang sudah menyelesaikan materi, kalian tinggal hanya mengulang kembali atau membaca kembali, atau boleh kalian praktek sederhana di rumah dengan memakai bola karet yang bisa dilambungkan, ya. Ajaklah berapa orang teman atau saudara di ruangan kecil terbuka, ya, nggak perlu ringnya boleh kalian modifikasi. Bagaimana melakukan pola penyerangan, bagaimana melakukan pola pertahanan dalam permainan basket. Oke. Untuk tugas berikutnya,
mungkin kita akan masuk ke pelajaran 2. Tapi untuk pertemuan 2 kali ini ya kita masih merangkum materi seluruhnya permainan bola besar. Yang pertama kalian sudah rangkum sepak bola, kemudian ibu tugaskan yang kedua ini lagi merangkum volleyball dan merangkum materi penting atau materi inti yang ada di basketball. Ibu rasa kalian bisa pahami semua. Nah, untuk pertemuan 3 nanti baru kita akan masuk pelajaran 2. Oke, yang itu yang bisa ibu berikan pada pertemuan yang kedua ini. Cara pengiriman tugas sama ya, lewat classroom lagi, seperti di tugas folder ya, maksudnya ke tugas folder, jangan ke yang lain, nanti salah sasaran, ibu susah buka karena ibu menyadari sekali kelemahan ibu di IT ini. Jadi memang alhamdulillah ibu dibantu oleh tenaga IT yang profesional, oleh Pak Tarmizi Taher ya, sehingga ibu bisa memberikan metode pembelajaran lewat video ini ya. Kalau sekiranya ada yang kurang berkenan di hati kalian, ibu mohon maaf, dan tetap semangat, tetap kita belajar walaupun jarak kita jauh tapi hati kita dekat. Yakin dan percaya, setiap kesusahan pasti ada kemudahan, setiap ujung jalan pasti ada akhirnya. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.